Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini di sela kesibukan anggota DPRD Kaltim yang sedang menyelesaikan rancangan APBD perubahan dan sidang-sidang hasil reses. Fraksi PKB Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kaltim kedatangan tamu dari kalangan milenial. Mereka mengaku ingin belajar secara langsung kerja para wakil rakyat. Inilah para milenial yang mendatangi fraksi PKB DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Sebanyak 9 mahasiswa dan mahasiswi ini adalah Dewan Pimpinan Perwakilan Mahasiswa atau DPM Universitas Mula Warman Fakultas Pertanian. Tugas DPM juga seperti para legislator, namun untuk kalangan terbatas di kampus mereka saja. Tidak mengherankan kalau para milenial ini ingin menimba ilmu dari para wakil rakyat, terutama ingin mengetahui lebih dalam bagaimana tugas dan fungsi para wakil rakyat dan bagaimana mekanisme mengambil keputusan. Ya, jadi hari ini merupakan inisiatif dari kami, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian, untuk menjalankan salah satu fungsi kami terkait legislatif. Kami juga belajar hari ini kepada fraksi PKB. Kami belajar mengenai apa itu legislatif mendalam, dan kami juga berdiskusi menyampaikan aspirasi yang ada pada bidang ilmu kami juga. Artinya hari ini kami datang sebagai mahasiswa, sebagai kaum awam dan sebagai rakyat untuk belajar dan terus membawa marwah daripada mahasiswa. Kedatangan para mahasiswa disambut hangat oleh Ketua Fraksi PKB yang juga Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin. Dia ditemani anggota fraksi lainnya Jahidin dan Sutomo Jabir. Diskusi mengalir saat pertemuan itu, Ketua Fraksi PKB Syafruddin menjelaskan 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi utama dari anggota DPRD itu adalah fungsi budgeting atau fungsi penganggaran. Yang kedua, fungsi anggota DPRD itu adalah fungsi legislasi. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrol atau pengawasan. Nah, maka mungkin pada kesempatan sore hari ini saya akan menguraikan, meskipun tidak tuntas ya, karena waktu. Jadi kalau kita bahas ini bisa 2 hari, 3 hari. Dari teman adik-adik mahasiswa ini kan dari DPRD DPM legislatif mahasiswa lah, dengan perwakilan dari apa namanya, nanti bisa tanya juga mereka apa anunya kan, apa urgensinya. Yang jelas kita sudah paparkan kalau DPR itu tugasnya apa, kemudian mekanisme pengambilan keputusannya bagaimana. Jelas materi legislasi, fungsi DPR, hak DPR, tugas DPR, mekanisme pengambilan keputusan DPR, kerja-kerja DPR, ya seperti itu ya. Oh gitu, berarti semacam studi banding aja. Ya, semacam studi banding sama-sama DPR. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Tim SAR gabungan mencari seorang lelaki bernama Ardi yang sehari-hari bekerja menjaga dermaga Lokumbar, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pria berusia 24 tahun itu diduga jatuh ke Sungai Mahakam. Kejadiannya subuh 2 September 2020, menurut laporan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Subuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, korban masih terlihat ada di pelabuhan. Namun setelah sholat subuh sekitar pukul 5.30, seorang rekannya datang lagi ke dermaga, korban sudah tidak ada. Ya, kita meneruskan laporan yang telah terjadi di Lokumbar, satu orang tenggelam, umur 24. Belum berangkat operasi SAR, mari kita doa, mulai. Di lokasi dermaga rakit itu ditemukan sandal korban mengapung di sungai, juga sisa rokok korban di dekat tempat tidurnya yang kosong. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kelas A Balikpapan Melkianus Kota melalui Kasih OPS dan Siaga Oktavianto menyampaikan, pencarian terhadap korban sudah dilakukan sejak pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah. Tim rescue bergerak menuju ke lokasi kejadian perkara menggunakan Rigid Inflatable Boat. Unsur yang terlibat selain dari SAR Samarinda juga dari polisi air dan warga setempat. Tim Kaltim TV melaporkan. Ketua RT 9 Batu Ampar melakukan imbauan kepada masyarakat dengan menggunakan pengeras suara untuk menggunakan masker setiap saat. Hal ini untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain.
Dengan menggunakan pengeras suara, Ketua RT 9 Kelurahan Batu Ampar bersama Lurah, Babinsa dan Babin Kantipmas melakukan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tidak bergelombol untuk menghindari penyebaran COVID-19. Himbauan ini dilakukan setiap hari. Himbauan dan membagikan masker dilakukan secara sukarela oleh Ketua RT 9 lantaran iba akan warganya dan anak-anak yang hingga kini tidak bisa sekolah dengan bertatap muka lantaran tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Warga RT 9 Kelurahan Batu Ampar, Teli Tonte mengatakan, warga sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Ketua RT 9 dengan menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker untuk menyetop penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Bagus, karena untuk memutuskan rantai COVID-19, maka kita sebagai warga yang patuh dengan protokol kesehatan harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan orang banyak. Jadi Pak Kasmadi itu sangat bagus, selalu menghimbau warganya untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan orang banyak. Kami ini masa prihatin, ya Kota Balikpapan ini kota yang nyaman dihuni, Mas. Dulunya itu kita bisa banyak kegiatan, ya. Mulai bulan 3 itu anak-anak bisa sekolah, yang bisa warga juga bisa cari nafkah. Adanya COVID-19 ini, Mas, ya, corona ini betul-betul kita menyakitkan. Ya, ekonomi juga kendor, anak-anak juga nggak bisa sekolah. Jadi kami merasa hibah. Nah, kami ini mulai bulan 3, tanggal 4 kalau nggak salah, sudah mulai penyemprotan keliling-keliling dari RT ke RT, ditemani Pak Polisi, ditemani Pak Lurah, ditemani Babinsa. Nah, apalagi Karang Taruna bersama-sama supaya wabah ini segera berakhir. Harapan kita seperti itu. Jadi kami mohonlah Kota Balikpapan ini sudah dikeluarkan Perwali kemarin nomor 23 tahun 2020. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Pembagian masker sendiri sudah kami lakukan jauh-jauh hari ya, di awal-awal COVID muncul di Kota Balikpapan sekitar bulan Maret yang lalu. Kita sudah bergerak dengan rekan-rekan termasuk dengan maskot kita Pak Kasmadi. Selain membagikan masker, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum seperti itu, terutama untuk mencegah menyebar luasnya virus COVID-19 seperti itu. Ini disosialisasikan langsung ke warga langsung, Pak, ya? Dengan terbitnya Perwali tahun 2020 ini nomor 23, kami minggu yang lalu telah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk selalu berperilaku hidup yang bersih dan sehat, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan bila tidak penting tetap di rumah seperti itu. Karena kita semua tadi kita memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, tentunya masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Ketua RT 9 Batu Ampar berharap agar wabah COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepolisian daerah Polda Kaltim menggelar tradisi penyambutan Kapolda Kaltim dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut informasinya. Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Nahak tiba di Polda Kaltim disambut dengan tradisi penyambutan Kapolda Kaltim yang baru. Penyambutan dilakukan dengan protokol kesehatan pada Rabu sore. Kegiatan serah terima jabatan Kapolda Kaltim dari tongkat Komandon Irjen Pol Muktiono kepada Irjen Pol Heri Rudolf Nahak ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Polda Kaltim saat apel pasukan di halaman Mako Polda Kaltim. Dalam apel yang dihadiri oleh pejabat utama dan Kasatwil, Irjen Pol Muktiono yang kini menjabat sebagai Kadiftik Mabes Polri mengatakan, tingkatkan kesehatan di masa pandemik saat ini, serta terus jaga Kamtipmas, terlebih jelang pemilu serentak Kaltim tahun 2020. Sementara itu, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak mengatakan untuk pengamanan pilkada secara serentak di Kaltim sudah disiapkan bersama TNI dan stakeholder yang ada di Kaltim sehingga kondusivitas tetap terjaga. Tugas di Kaltim karena kondisi sosial masyarakatnya luar biasa, artinya kerjasamanya dengan
stakeholder dan seluruh komponen masyarakat terjalin dan bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif sampai saat ini. Itu yang menjadi kesan saya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan komponen masyarakat yang ada atas dukungannya selama saya bertugas di Polda Kaltim. Dan dengan beralihnya kepemimpinan Polda Kaltim, tentu nanti akan dilanjutkan oleh Kapolda yang baru. Ada pesan buat masyarakat Kaltim, Pak? Mari sama-sama kita perangi COVID-19 ini dengan disiplin dalam protokol kesehatan. Ya, saya kira saya sebagaimana sampaikan tadi di acara di gedung ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muktiono. Ya, saya kira beliau sudah melakukan banyak hal dan saya kira itu harus kita teruskan. Jenderal, ini kan 9 kabupaten kota akan melaksanakan pemilihan. Ya, kita siap untuk mengamankan 9-9-nya. Siap. Ya, kita akan menyiapkan dari sekarang karena tanggal 4 ini kan sudah mulai tahap pendaftaran. Ya, operasi kepolisian juga sudah akan dimulai tanggal 3 September. Operasi kepolisian Mantap Praja namanya. Kalau di Kalimantan Timur namanya Mantap Praja Mahakam 2020 dalam rangka PAM Pilkada. Irjen Pol Muktiono beserta istri dilepas Kapolda Kaltim setelah rangkaian acara pisah sambut digelar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Dalam waktu 3 jam, unit lalu lintas Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 1 unit mobil yang diduga kuat penabrak kendaraan bermotor. Saat ini pengemudi dalam pemeriksaan unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 1 unit mobil Avanza berwarna silver dengan nomor polisi KT1732LP yang diduga kuat sebagai penabrak kendaraan yang terjadi di depan Mako Polresta Balikpapan. Dugaan kuat mobil silver yang dikendarai oleh Joni Patimasang ini mengalami kerusakan di bagian depan mobil. Bemper bagian depan tampak pesok dan pecah. Dari hasil pemeriksaan mobil, dugaan kuat korban ditabrak dari belakang. Hal ini juga diperkuat dengan kerusakan yang dialami oleh kendaraan korban dengan nomor polisi KT6637ZC yang mengalami kerusakan di bagian belakang motor korban. Saat ini, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan di Polresta Balikpapan. Saat ini penabrak sudah ditemukan atau gimana? Ya, setelah kita melakukan penyelidikan melalui CCTV maupun keterangan saksi yang ada di TKP, kita berhasil mengamankan kendaraan Avanza KT1732LP, di mana pada saat kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi terlibat atau terjadi crash atau menabrak sepeda motor dan mengenai korban. Si korban tadi sempat masuk ke dalam Polres, terus keluar lagi melalui pintu belakang Polres. Namun kita bisa identifikasi dan kita bisa berhasil mengamankan pengemudi dan kendaraannya. Sementara kita melakukan penyelidikan lebih lanjut di unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Jadi pengemudi diperiksa ya? Ya, sementara kita melakukan pemeriksaan bahwasanya dari ciri-ciri kendaraan dan bekas kerusakan kendaraan di depan itu sangat identik dengan kejadian pada siang tadi. Oke, siap. Saat ini pelaku penabrak motor dalam pemeriksaan petugas kepolisian unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Usulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menambah penyertaan modal Pemprov di Bank Kaltim Tara dan PT Jamkrida sebesar 300 miliar tidak berjalan mulus sesuai rencana. Setelah melalui rapat dengan DPRD, muncul kesepahaman alokasinya 150 miliar. Rapat maraton itu digelar di gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpacis, Samarinda. Para wakil rakyat yang semula menentang masuknya usulan tambahan modal ke Bank Kaltim Tara dan Jamkrida mulai melemah. Negosiasi eksekutif dan legislatif akhirnya memutuskan adanya setoran baru ke Bank Kaltim Tara 100 miliar dan Jamkrida 50 miliar. Kesepahaman itu muncul setelah bertemu dengan pejabat Sekda Prof Kaltim HM Sabani dan pihak Bank Kaltim Tara, terutama menyangkut rencana bisnis perbankan itu ke depan. Satu kesepahaman yang muncul baik eksekutif maupun legislatif mendorong agar bank milik daerah itu berkembang maju berkelas internasional. Kalau saya tidak salah 100 untuk berbeda, 50 untuk Jamkrida. Jamkrida ya. Ada ya. Tetap ada.
Itu nggak tahu dengan anggaran segitu dipakai buat apa selain buat modal atau mungkin kemarin mereka sudah menyampaikan rencana bisnis dan program kerja mereka. Yang pertama untuk BPD itu pertama karena sudah 5 tahun Pemprov belum pernah menyetor kewajibannya sebagai pemegang saham mayoritas. Sekarang kita posisi di 30% dari kabupaten kota. Karena kabupaten kota biarpun 5 miliar, 10 miliar tiap tahun mereka masukkan terus. Sementara kita udah faktur 5 tahun. Nah, sehingga posisi kita 30%. Saat ini Bu ya. Kita 51%. 50 plus 1%. Gitu. Jadi memang perintah undang-undang juga kita harus menyetor modal. Kedua, ada memang untuk unit usaha bank syariah yang akan disupport dengan anggaran itu. Ketiga, dalam rangka mempersiapkan menyambut IKN juga. Rapat maraton dengan berbagai stakeholder dikebut karena untuk mengejar target anggaran APBD perubahan harus selesai pembahasan dan diketuk pada bulan September 2020. Menurut pejabat Seda Prof. HM Sabani, Pemprov mengusulkan setoran modal baru lantaran ada kewajiban diamanatkan dalam Perda. Kita harap September sudah selesai, akhir September sudah selesai. Jadi besok detailnya itu akan dibahas masalah ini. Iya kan, mereka detail teknisnya kan, kalau supaya lebih clear pemahaman tentang bagaimana Bank Kaltim itu beroperasi, modal itu dikemanakan, untuk apa, terus kondisi Bank Kaltim gimana, mereka akan bicara, mereka akan bertanya. Kalau untuk besarannya sendiri itu ada masalah nggak? Nggak ada. Oh, bukan 300, 300 itu kan tergantung nanti hasil akhir. Hasil akhir ini. Berarti itu sifatnya masih usulan. Iya, namanya juga usulan. Usulan itu bisa berubah-berubah, ya. Tidak harus harga mati, kecuali NKRI. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Mencari jalan tengah penyelesaian masalah lahan antara warga yang diwakili Ormas LPADKT dengan perusahaan tambang batubara PT Lana Harita Indonesia di kawasan Tanah Merah, Samarinda Utara, para pengurus Ormas LPADKT menemui Komisi 1 DPRD Kaltim. Polemik sengketa lahan yang terjadi antara PT Lana Harita Indonesia dengan warga yang diwakilkan oleh LPADKT belum juga usai. Setelah sehari sebelumnya para aktivis berunjuk rasa dalam pengawalan ketat aparat kepolisian, para pengurus organisasi itu menemui Komisi 1 DPRD Kaltim. Pertemuan Komisi 1 DPRD Kaltim di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim dihadiri LPADKT dan manajemen PT Lana Harita Indonesia serta Dinas ESDM Kaltim. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 Jahidin, ditemani oleh 4 anggota Komisi 1. Karena kita ini kan kepanjangan tangan dari masyarakat yang mewakili kita, yang memilih kita menjadi anggota DPRD, wajib tidak lanjuti aspirasinya. Dari satu sisi juga pengusaha yang masuk ke daerah kita ini kan suatu harapan memberikan pendapatan asli daerah karena mereka bayar pajak dan lain-lain, menampung tenaga kerja. Jadi kita saling membutuhkan. Dari pihak masyarakat juga membutuhkan, pengusaha juga kita butuhkan. Jadi ini kita pertemukan supaya sama-sama selesai, tidak saling merugikan. Kedua belah pihak yang bersengketa sepaham mengedepankan penyelesaian masalah secara musyawarah dengan argumentasi yang didukung data. Masing-masing pihak akan membuat kronologi masalah, kemudian tawaran solusinya. Menurut Jahidin, Komisi 1 DPRD Kaltim hanya menjadi fasilitator agar masalahnya selesai. Ketua LPADKT Fendi Meru mengatakan pertemuan-pertemuan dengan para wakil rakyat dan wakil pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik. Begitu juga Direksi PT Lana Harita Indonesia yang diwakili Hari Harnowo. Pihaknya mengapresiasi upaya memfasilitasi tersebut dan siap dengan membawa bukti-bukti yang dibutuhkan. Satu harapan saya, kita cari solusi yang terbaik. Tetapi apabila tidak menemukan solusi yang terbaik atau harapan kita bersama, ya mau tidak mau ya kita tetap melakukan mengamankan lokasi yang memang milik kita. Bagaimanapun juga Gunung Garuda itu adalah dasar kami untuk mempertahankan lokasi. Itulah saya pikir. Lalu yang kami juga
mengharapkan supaya dari pihak Lana Harita ini, kebetulan ada direksinya yang mewakili teman-teman manajemen pusat, bisa membuka hati pikiran mereka. Kalau mereka punya mata, punya telinga, punya hati, saya pikir tidak perlu kita ada di DPR ini. Langkah DPRD Kaltim memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa mendapat apresiasi dari Kabag Minerba Dinas ESDM Kaltim, Ajuar Busra. Menurutnya, langkah musyawarah adalah jalan terbaik dan berharap agar kedua belah pihak mampu menyelesaikan. Ya itu tadi, jadi kami nanti juga menginformasikan pada perusahaan, tolong ini diselesaikan secara kekeluargaan dulu, kalau tidak bisa gitu ya, baru nanti kalau udah sudah keluarkan tidak bisa ini, saya musyawarah tidak bisa, baru pakai dengan pakai jalur yang mungkin jalur hukum atau bagaimana. Tapi selesailah secara musyawarah dulu. Kalau memang ini memang konflik olahan. Kalau dari segi teknis bagaimana? Dari teknis saya pikir tidak ada masalah, karena mereka udah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan ya. Jadi mereka sebelum melaksanakan pertambangan, mereka diwajibkan menyusun dokumen, mulai dokumen AMDAL, dokumen FS, terus kemudian dokumen rencana reklamasi dan dokumen RKAB. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.